Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan pada sore hari ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang meninggal pada tahun 620 Hijriah. Sampai kita terakhir kali membahas tentang ucapan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam masalah sifat Allah Azza wa Jal, dan kita lihat bagaimana beliau mentakrir bahwasanya masalah iman dengan nama dan juga sifat Allah ini harus benar-benar kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak boleh kita berlebihan dan keluar dari apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW di dalam Sunnah. Kemudian tidak boleh kita menolak sebuah sifat di antara sifat-sifat Allah karena celaan orang yang mencela, dan juga tidak boleh kita menentukan tentang hakikat yang sebenarnya dari sifat Allah, karena memang Allah SWT dan Rasulnya tidak mengabarkan kepada kita tentang hakikatnya dan juga bagaimananya. Hanya mengabarkan kepada kita bahwa Allah SWT memiliki sifat demikian dan demikian, maka kita katakan Allah memiliki sifat demikian berdasarkan firman Allah atau berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Sekarang kita lanjutkan bagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, siapa yang baca hari ini? Bang, ketua kelasnya siapa? Nggak kedengar suaranya. Ya. Bismillah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Summa qala al-musanniful imamul muwaffaq Ibnu Qudamatil Maqdisi rahimahullah. Ya. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kalamul Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i fi sifati. Qala al-Imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillahi ala muradi rasulillah. Baik. Beliau mendatangkan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ini adalah ucapan yang sangat agung, ringkas, tapi dia mengena dan menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sikap yang sebenarnya sebagai seorang muslim terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah dan juga yang lain. Beliau ringkas dalam hanya satu baris saja atau dua baris. Ya. Dan sengaja beliau mendatangkan ucapan Imam Ahmad, kemudian juga ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, karena memang Al-Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mereka adalah di antara 4 imam yang memiliki atba'
ia memiliki pengikut yang mereka menisbahkan dirinya kepada mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Syafi'i. Semuanya sepakat tentang keimaman beliau berdua. Sehingga di sini termasuk fikih dakwah juga, apabila kita berdakwah, kalau memang kita bisa mendapatkan nukilan dari seorang imam yang dikenal oleh masyarakat kita, apalagi ini tentang masalah akidah, semuanya sama antara imam yang 4. Kalau memang kita bisa mendatangkan ucapan imam yang mereka kenal, maka tentunya ini termasuk bagian dari hikmah di dalam dakwah. Beliau mengatakan, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Al-Imam Abu Abdullah, kunyah beliau Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu a'lam. Di sini radhiyallahu ta'ala anhu, apakah memang dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi atau dari yang menulis kembali kitab ini? Seandainya ini adalah dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, maka tidak masalah. Kalimat radhiyallahu ta'ala anhu bukan berarti dia tidak boleh kita baca untuk selain sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena ini adalah doa semoga Allah meridai beliau. Ya, cuma biasanya ketika disebutkan sahabat dikatakan radhiyallahu ta'ala anhu, dan bukan berarti tidak boleh kita mengucapkan doa ini untuk selain para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i ini adalah guru dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau lahir di tahun di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia, yaitu pada tahun 150 Hijriah. Meninggal Imam Abu Hanifah dan lahir di tahun tersebut Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya 54 tahun. Beliau mengatakan, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah. Aku beriman kepada Allah. Al-iman secara bahasa ada yang mengatakan adalah tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai, mengimani. Dan ada yang mengatakan secara bahasa iman artinya adalah mengikrarkan. Aku beriman kepada Allah, yaitu percaya bahwasanya Allah SWT Dia ada, dan bahwasanya Allah SWT Dialah yang memiliki sifat-sifat rububiyah, dan tidak ada Rabb selain Dia. Dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Kemudian di antara makna beriman kepada Allah adalah beriman dengan uluhiyah Allah, yaitu bahwasanya Allah SWT Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian yang keempat, di antara makna beriman kepada Allah adalah beriman dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, dan bahwasanya Allah SWT tidak ada yang serupa dengan Dia. Amantu billah, aku beriman kepada Allah dengan makna yang tadi kita sebutkan. Beriman dengan keberadaan Allah, beriman dengan rububiyah Allah,
beriman dengan uluhiyah Allah, dan juga beriman dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa bima jaa'a 'anillah, dan aku beriman dengan apa yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah? Al-Quran. Aku beriman dengan Allah dan beriman dengan kitabullah. Karena Al-Quran ini berasal dari Allah SWT. Dialah yang mengucapkan Al-Quran, menurunkan Al-Quran, diucapkan oleh Allah dan didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihissalam dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya beriman kepada Allah saja, kemudian menolak apa yang datang dari Allah. Aku beriman dengan Allah dan aku beriman dengan apa yang datang dari Allah, yang berupa Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita imani apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran yang adalah kalamullah, berasal dari Allah, dan dia bukan makhluk, dan bahwasanya Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Allahu nazzala ahsanal hadits, Allah dialah yang menurunkan sebaik-baik ucapan, dan bahwasanya itu adalah ucapan yang paling benar, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa man asdaqu minallahi haditsan, dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Allah SWT telah menurunkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai kalam yang paling fasih, yang paling mengungkapkan sesuai dengan kenyataan, dan dia adalah ucapan yang paling benar. Tidak ada ucapan yang lebih benar daripada ucapan Allah. Dan itu berasal dari Zat yang Maha Mengetahui. Allah SWT dialah Zat yang Maha Mengetahui dan menurunkan kepada kita ucapannya, menurunkan Al-Quran yang merupakan kalamullah, sehingga terkumpul pada firman Allah Azza wa Jalla bahwasanya dia adalah ucapan yang paling fasih, yang berdasarkan ilmu, dan ucapan yang paling benar. Kalau terkumpul tiga sifat ini pada sebuah ucapan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak ucapan tadi. Dan itu semuanya terkumpul pada firman Allah Azza wa Jalla. Kalau ada sebuah ucapan, dia adalah ucapan yang fasih, ya, tetapi berasal dari orang yang tidak jujur misalnya. Dia pintar ngomong tapi dia tidak jujur, tidak amanah, senang berdusta. Maka boleh bagi kita untuk menolak ucapan tadi meskipun dia berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, dengan bahasa Indonesia yang fasih. Tapi kalau orangnya tidak jujur, kita boleh untuk menolak ucapan tadi. Orangnya jujur, tapi dia tidak fasih dalam berbicara. Kalau dari sisi amanahnya kita nggak meragukan tentang amanahnya, tapi dia sering salah di dalam mengungkapkan. Bolehkah kita menolak ucapannya? Boleh. Bukan karena kita meragukan tentang kejujuran dia, tidak, tapi karena kita khawatir dia salah ngomong.
Ada orang yang dia jujur, pintar ngomong, tetapi dia kurang berilmu. Ya, maka dalam keadaan demikian kita pun boleh untuk menolaknya. Meskipun dia orangnya adalah amanah, tapi kalau dia kurang ilmunya, dikhawatirkan dia menyampaikan kepada kita, ya meskipun secara tidak sengaja sesuatu yang bertentangan dengan ilmu dan juga kebenaran itu sendiri. Adapun firman Allah Azza wa Jalla maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi bikulli syai'in alim, yang Maha mengetahui segala sesuatu, dan ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar sesuai dengan kenyataan. Allah Subhanahu wa taala tidak berdusta di dalam ucapannya ketika mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu berdasarkan ilmu Allah, dan Allah tidak berdusta dalam ucapan. Dan itu Allah ungkapkan dengan bahasa yang paling fasih, yang paling jelas. Sehingga wabima jaa 'anillah, dan beriman dengan apa yang datang dari Allah, yaitu beriman dengan seluruh apa yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim. Termasuk di antaranya adalah ayat-ayat tentang nama dan juga sifat Allah. Itu adalah bagian dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita membuka Al-Quran dari awal sampai akhir, tidaklah kita membuka satu halaman di dalam Al-Quran kecuali kita dapatkan di situ nama dan atau sifat Allah Azza wa Jalla. Antum buka halaman apa saja, Al-Quran penuh dengan nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beriman, ya, dan kita yakin itu adalah ucapan yang benar, ucapan yang paling fasih, yang paling jelas, dan berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Baik, berarti syahidnya di sini adalah wabima jaa 'anillah. Kita beriman dengan apa yang datang dari Allah berupa Al-Quran. Bisa juga amantu billah juga masuk dalam pembahasan ini. Karena beriman kepada Allah di antara maknanya adalah beriman dengan nama dan juga sifat Allah. Berarti juga bisa amantu billah ini menjadi syahid tentang wajibnya beriman dengan nama dan juga sifat Allah. Masuk di dalamnya wabima jaa 'anillah, dan beriman dengan apa yang datang dari Allah. Itu Al-Quran yang di dalamnya juga disebutkan nama dan juga sifat Allah. Bagaimana kita memahami? Beliau mengatakan ala muradillah. Ala muradillah. Kita memahami Al-Quran dengan pemahaman Allah, atau dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Bagaimana kita mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla? Dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran juga. Ya, atau melalui sunnah Rasulullah SAW. Jadi memahami Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu dengan menggabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Atau memahami Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Karena hadis Nabi SAW ini adalah penjelas dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Atau kita menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa kita menggunakan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum? Nanti akan dijelaskan tentang beberapa nukilan para salaf tentang keutamaan para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah ditazkiyah, dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya.
Jadi apa yang dipahami oleh mereka, maka itulah yang diinginkan oleh Allah, karena Allah SWT telah memuji siapa? Memuji para sahabat radhiyallahu taala. Atau dengan tafsirnya para tabi'in, yang mereka telah belajar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Seperti Mujahid misalnya. Ya, yang pernah mengatakan bahwasanya aradtu al-mushafa ala Ibn Abbas thalatha aradat. As'aluhu aqifuhu 'inda kulli ayah as'aluhu anha. Aku membacakan atau pernah membacakan Al-Qur'an kepada Abdullah bin Abbas dari awal sampai akhir 3 kali. Dan aku menghentikan beliau dalam setiap ayat, bertanya kepada beliau tentang makna ayat tersebut. Ini ucapan Mujahid, salah seorang muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi pemahaman para tabi'in itu mereka ambil dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga tidak heran mereka pun masuk di dalam golongan yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in, kemudian setelahnya itu para tabi'in. Itulah yang dimaksud dengan muradullah. Antum ingin mengetahui apa maksud Allah dalam Al-Quran? Kembalilah kepada ayat-ayat yang lain. Antum jamak, kumpulkan ayat-ayat tersebut, antum bisa memahami pemahaman yang benar. Ditambah lagi dengan penjelasan di dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Jadi jangan hanya sekedar beriman kepada Al-Quran, tapi muradnya bukan dengan muradullah. Ya, beriman dengan Al-Quran tetapi memahaminya dengan pemahaman selain apa yang dimaksud oleh Allah. Ya, ini bukan manhaj yang benar. Bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan caranya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam beragama. Beliau di sini mengatakan amantu, aku, yaitu Imam Syafi'i beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran, dengan murad Allah, yaitu dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ini termasuk kesempurnaan pasrah kita kepada Allah, beriman dengan lafaz Al-Quran, dan kita juga beriman dengan maknanya. Kita ingin makna yang diinginkan oleh Allah apa? Bukan makna yang diinginkan oleh kita, tidak. Bukan makna yang dipahami oleh nenek moyang kita, bukan. Bukan makna yang dipahami oleh kebanyakan orang yang ada di sekitar kita, bukan. Kita ingin beriman dengan Al-Quran dengan yang diinginkan oleh Allah, dengan makna yang diinginkan oleh Allah SWT. Apa yang Allah inginkan di dalam masalah ayat-ayat tentang nama dan juga sifat Allah? Allah ingin supaya kita ini menetapkan apa yang Allah kabarkan tentang nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Menetapkan nama dan juga sifat Allah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan juga Rasulnya. Percayalah, yakinlah kepada Allah dan juga Rasulnya. Tetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya.
Allah mengatakan, "Qul a antum a'lamu amillah." Katakanlah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditsan. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Allah menginginkan dari kita untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan Allah inginkan dari kita supaya kita tidak mentashbih, supaya kita tidak mentashbih, tidak menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Dari mana kita tahu? Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Dari sini kita tahu bahwasanya maksud Allah adalah di antaranya kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ala muradillah. Ini adalah maksud Allah. Dan di antara maksud Allah adalah jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang mentakwil. Sudah berlalu maknanya, yaitu menyerahkan makna kepada Allah dan meyakini bahwasanya lafaz-lafaz tersebut tidak memiliki makna. Kita tidak mengetahui maknanya maksudnya. Seperti yang diyakini oleh sebagian ketika dia membaca firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa maknanya istawa? Dia mengatakan, saya tidak tahu maknanya, padahal dia tahu, dia belajar bahasa Arab. Karena madhabnya adalah madhab Mufawwidhah, dia mengatakan, saya tidak tahu maknanya, saya anggap itu adalah sebagai seperti kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di dalam bahasa asing yang anak tidak ketahui. Ya, seperti kalau kita mendengar ada orang misalnya daerah pedalaman sana, dia berbicara dengan kita dengan bahasa dia, ya itu ada maknanya. Cuma dia yang tahu, anak nggak tahu. Nah, ini sebagian orang menganggap apa yang ada di dalam Al-Quran berupa nama-nama dan juga sifat Allah seperti itu. Ya, dia mengatakan saya nggak tahu, saya serahkan maknanya kepada Allah. Padahal Allah SWT telah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Quran." Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Berarti kan di sini Allah menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Quran, menunjukkan bahwasanya Al-Quran bisa dipahami. Dan di antara hal yang paling penting di dalam Al-Quran adalah masalah nama dan juga sifat Allah. Bagaimana dikatakan itu tidak bisa dipahami? Kemudian dia mengatakan diserahkan maknanya kepada Allah, anak nggak tahu. Padahal makna istawa, makna tangan, itu adalah sesuatu yang diketahui maknanya. Dari sini kita tahu bahwasanya ala muradillah, dengan maksud Allah yang dikehendaki oleh Allah, termasuk diantaranya adalah dia menyuruh kita, Allah menghendaki dari kita untuk memahami dan menetapkan makna dari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Iya, itu adalah maksud Allah. Makanya Allah mensifati bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Al-Quran yang jelas, dengan bahasa Al-Quran yang jelas yang diketahui maknanya. Istawa diketahui maknanya, tangan diketahui maknanya, dan Allah bersama kalian, bersama itu diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Bagaimana ada sebagian orang yang mengatakan tidak diketahui maknanya, Allah saja yang tahu, kita tetapkan saja lafadznya tanpa kita mengetahui maknanya. Itu bukan muradullah. Ya, kita beriman dengan Al-Quran yang isinya ada nama dan juga sifat Allah ala muradillah, dengan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jangan sesuai dengan kehendakmu atau kehendak nenek moyangmu atau adat istiadatmu atau kehendak ahlul kalam, ahlul filsafat.
Berarti di sini ada keharusan kita untuk kembali kepada pemahaman para salaf. Karena pemahaman mereka itulah yang dimaksud oleh Allah. Mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Orang-orang muhajirin dan ansar, mereka lah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Diridhai apanya? Apakah diridhai dunianya? Secara dunia mungkin salah seorang di antara kita lebih baik dari mereka. Tapi diridhai oleh Allah Azza wa Jalla baik ilmu, pemahamannya maupun amalannya. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Apakah para sahabat radhiyallahu taala anhum berbicara tentang nama dan juga sifat Allah? Nah, antum kembali kepada tafsir para sahabat tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ucapan Abdullah Ibn Abbas, terjemahan Al-Quran yang banyak dinukil, ucapan Abdullah bin Mas'ud, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana mereka bersikap ketika mendengarkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jangan kita mengira bahwasanya tidak ada di sana nukilan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, dari para tabi'in tentang sikap mereka terhadap nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Tafsir At-Tabari penuh dengan nukilan-nukilan dari para salaf. Mereka telah berbicara. Dan kalau mereka diam, maka mereka diam di atas ilmu. Dan nanti seolah akan kita baca kalau ada waktu ucapan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan wa amantu bi Rasulillah. Ya, supaya orang-orang yang mereka merasa mengikuti beliau dan memuji beliau dan ta'ajjub dengan beliau bisa mencontoh beliau. Bagaimana beliau beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran, dengan pemahaman Allah, dan dengan apa yang dimaksud oleh Allah, bukan dengan pemahaman kita masing-masing. Kemudian beliau mengatakan wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk kita. Di mana seorang Rasul membawa perintah dari yang mengutusnya, yang harus kita kerjakan, membawa larangan dari yang mengutusnya, yang harus kita tinggalkan, membawa kabar berita dari yang mengutusnya supaya kita membenarkan, dan membawa tata cara ibadah yang dengannya kita beribadah kepada yang telah mengutus kepada Rasul tersebut. Yang telah mengutus Rasul tersebut yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah konsekuensi dari beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Wa bima jaa an Rasulillah. Dan kita juga beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang beliau bawa. Dan yang berasal dari beliau adalah sabda beliau dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an sudah disebutkan di awal, wa bima jaa anillah. Sehingga di sini yang dimaksud dengan bima jaa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan apa yang datang dari beliau, bukan hanya sekedar pandai mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi ketika datang ucapan beliau, datang sabda beliau, datang hadis beliau yang sampai kepada kita, kemudian seseorang menolak
apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, harus beriman dengan beliau, beriman bahwa beliau adalah seorang Rasul yang terakhir diutus oleh Allah Azza wa Jalla, dan beliau adalah hamba Allah, dan kita yakin dan percaya dengan apa yang datang dari beliau SAW. Bima ja'a an Rasulillah, apa yang datang dari Rasulullah, maksudnya adalah yang sahih tentu. Adapun yang dhaif, maka ini berarti tidak datang dari beliau. Maksud dari bima ja'a an Rasulullah adalah yang sahih dari Nabi SAW. Adapun hanya sekedar dinasabkan atau disandarkan kepada Nabi SAW, tapi dia bukan termasuk sabda Nabi, maka bukan masuk dalam bima ja'a an Rasulillah. Apa yang datang dari beliau SAW? Ada di antaranya adalah hadis-hadis tentang nama dan juga sifat Allah. Hadis tentang turunnya Allah. Hadis bahwasanya Allah SWT memiliki asabi', tangan, jari-jari. Hadis bahwasanya Allah SWT memiliki qadam, Allah memiliki kaki. Ya. Maka ini berasal dari Rasulullah SAW dan sahih dari beliau SAW. Sikap kita sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini yang dicontohkan oleh imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah beriman dengan seluruh apa yang datang dari Rasulullah SAW. Apakah yang mutawatir saja? Tidak. Yang mutawatir maupun yang ahad, kalau itu adalah sahih dari Rasulullah SAW, maka kita beriman. Bagaimana cara memahaminya? Ala muradi Rasulullah SAW, dengan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Hadisnya, sabda beliau kita imani, kita terima dengan lapang dada, dengan kita berserah diri dan menyerahkan diri kita. Kita terima apa yang datang dari beliau SAW, bukan hanya lafadznya, tetapi juga makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Kita menginginkan makna yang benar-benar diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu makna yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Dari nenek moyang kita, dari adat istiadat kita, dari pemahaman orang-orang ahlul kalam, ahlul filsafah. Yang paling memahami sabda Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Apa yang mereka pahami, itulah yang harus kita pahami. Apa yang mereka ucapkan, kita ucapkan. Apa yang mereka lakukan, ya kita lakukan. Karena mereka berucap, mereka melakukan itu berdasarkan pemahaman yang benar terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada di antara mereka yang salah paham terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi SAW, akan datang di sana teguran. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika membaca firman Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar ayat ini berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri? Dia ingin keamanan di akhirat, ingin menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, sementara syaratnya tidak boleh mencampuri keimanan dengan kezaliman. Beliau memahami kezaliman yang sering kita lakukan, mungkin sering
yang berupa dosa misalnya. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Maka Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud, kata beliau. Apakah engkau tidak mengetahui ucapan Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik ini adalah kezaliman yang besar. Artinya, yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat tadi adalah kezaliman yang ada dalam ayat ini, yaitu berupa kesyirikan. Datang teguran dari Nabi SAW tentang pemahaman yang dipahami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau membenarkan dan mengoreksi, dan bahwasanya dimaksud dengan kezaliman dalam surat Al-An'am tadi adalah kesyirikan yang besar kepada Allah yang disebutkan dalam surat Luqman. Ya, oleh karena itu kita mengetahui maksud dari Rasulullah SAW adalah dengan mengetahui bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum berucap dan bagaimana mereka berperilaku. Itulah pemahaman yang benar yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Intinya, ala muradillah, ala muradi Rasulullah, kita harus mengikuti pemahaman para salaf. Jangan kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman selain pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, pemahaman para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Jangan kita keluar dari pemahaman mereka. Karena yang menyebabkan sesat, orang-orang yang sesat adalah ketika mereka keluar dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala. Ingat hadis iftiraqul ummah. Ya, hadis iftiraqul ummah, yaitu hadis tentang perpecahan umat ini. Dan bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan Nabi mengatakan kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka. Kemudian ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam tentang golongan yang satu yang mereka dikecualikan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa golongan yang satu ini, ternyata mereka adalah yang berpegang dengan pemahaman para salaf. Beliau mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah setiap orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku radhiyallahu taala. Jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antaranya adalah jalan mereka dalam berakidah, jalan mereka dalam memahami nama dan juga sifat Allah, jalan mereka dalam melakukan berbagai ibadah kepada Allah SWT. Itu adalah golongan yang selamat, dan merekalah yang memahami Al-Quran ala muradillah dan memahami hadis Nabi SAW ala muradi Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah ucapan yang sangat agung seperti yang tadi kita sampaikan, yang diucapkan oleh seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ternyata dari sini kita mengetahui bagaimana beliau mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Sehingga sebagian asatidzah atau sebagian du'an mungkin hanya menjelaskan tentang ucapan Imam Syafi'i ini saja sudah bisa berbicara banyak hal. Apalagi kita berbicara di depan masyarakat yang mereka sangat
ia mengagungkan Al-Imam Asy-Syafi'i dan menisbahkan diri mereka kepada Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang sangat getol dan kuat di dalam melaksanakan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar. Baik, setelahnya wa ala hadha bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى هذا درجة السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله فقد أمرنا بالاقتفاء الأثارهم والاهتداء بمنارهم فخبرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل bid'atin dalalah. Ya. Setelah beliau menyebutkan ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, dan di situ kita mengetahui pentingnya di dalam memahami nama dan juga sifat Allah kembali kepada Quran dan hadis. Tidak boleh kita keluar dari Quran dan hadis. Pentingnya kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Lalu bagaimana dengan imam-imam yang lain? Baik yang sebelum Al-Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan juga yang ada di zaman mereka dan yang datang setelah mereka. Apakah sama seperti itu? Maka beliau mengatakan wa ala hadza darajas salafu wa a'immatul khalafi radhiyallahu anhu. Dan di atas jalan seperti ini, di atas cara seperti ini, daraja berjalanlah para salaf, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in dan juga para tabi'in. Di atas jalan seperti ini mereka berjalan, yaitu Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Termasuk di antaranya adalah masalah nama dan juga sifat Allah. Mereka berada di atas jalan seperti ini, tidak berselisih satu dengan yang lain. As-salaf artinya secara bahasa adalah yang mendahului kita. Setiap yang mendahului kita itu dinamakan dengan salaf. Adapun secara istilah, maka yang dimaksud dengan salaf adalah yang ada di 3 generasi yang pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian para tabi'in dan juga para tabi'in. Inilah yang dimaksud dengan as-salaf, yaitu as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh. Ya, kalimat salaf ini sudah dari dulu ya. Ini as-salaf diucapkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang meninggal tahun 620. Jangan mengira bahwasanya ucapan salaf ini hanya di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang meninggal pada tahun 1206. Itu sudah ada di zaman para salaf dahulu. Para imam-imam dan juga para ulama zaman dahulu, bahkan sebelum Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Mereka sudah tahu dan menggunakan kalimat as-salaf yang artinya adalah yang mendahului kita. Taib. Wa ala hadza darajat salaf. Demikianlah yang dilakukan oleh para salaf, yaitu generasi yang pertama di dalam umat ini, generasi yang
ada di zaman sahabat, tabi'in dan juga para tabi'in yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Kalau memang itu yang ditempuh oleh para sahabat, kenapa kita tidak mengikuti mereka? Karena Allah SWT mengatakan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka lah yang diridhai oleh Allah dan Allah pun ridha dengan mereka. Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat, kaum muhajirin dan juga ansar. Kalau memang para sahabat radhiyallahu taala anhum di atas akidah ini, yaitu Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka hendaklah kita mengikuti mereka. Jangan kita keluar dari jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, termasuk di antaranya adalah dalam memahami nama dan juga sifat Allah. Wa a'immatul khalaf, dan para imam-imam yang khalaf. Al-khalaf artinya adalah yang belakangan, lawan dari salaf. Salaf yang mendahului kita, adapun khalaf maka ini yang datang setelah mereka. A'immah, yang mereka adalah imam-imam, yaitu imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diteladani, yang dicontoh di dalam ilmu dan juga amalan mereka. Meskipun mereka datang setelah para salaf, karena para salaf sampai para tabi'in. Ada imam-imam yang datang setelah para salaf, seperti Al-Imam Al-Bukhari. Ini datang setelah tabi'ut tabi'in. Datang setelah 3 generasi yang pertama. Tapi beliau adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Muslim, demikian pula imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan imam-imam yang lain. Mereka adalah a'immatul khalaf, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang datang setelah para salaf, yang diketahui tentang keilmuan mereka, amalan mereka, zuhudnya mereka, waraknya mereka. Ternyata mereka juga berjalan di atas jalannya para salaf, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Lihat Sahih Al-Bukhari, bagaimana beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mendatangkan hadis, dan banyak beliau mendatangkan ucapan para salaf di dalam Sahih Bukhari. Ya, antum bisa kumpulkan ucapan para salaf yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Memang asal dari Sahih Bukhari adalah hadis, cuma beliau juga menyebutkan ucapan para salaf. Ya, ucapan para salaf di dalam memahami hadis-hadis tersebut, di dalam memahami ayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari yang ada hubungannya dengan bab yang beliau datangkan di dalam Sahih Bukhari. Berarti para salaf kita dan juga para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun mereka datang setelah para salaf, ternyata cara mereka satu. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah SWT meridai mereka semuanya. Istilah khalaf ini ada istilah yang lain yang harus kita pahami. Kalau yang dimaksud dengan khalaf di sini adalah a'immatul khalaf, di sini adalah secara bahasa, ya, artinya yang datang setelah salaf. Yang datang setelah salaf. Nah, di sana ada istilah yang lain, khalaf itu maksudnya adalah yang menyelisihi salaf. Ini harus kita paham. Khalaf artinya adalah yang menyelisihi jalannya para salaf. Ya, mereka adalah orang-orang yang terakhir mereka datang, dan mereka adalah ahlul kalam, ya seperti orang-orang Mu'tazilah misalnya, atau
Jahmiyah atau misalnya Asy'ariyah, maka mereka ini ada yang mengatakan istilahnya ini adalah khalaf. Ya, al-khalaf itu orang-orang yang terakhir datang dan mereka menyelisih jalannya para salaf. Nah, ini istilah yang lain yang harus kita pahami. Cuma kalau ini yang mengucapkan adalah Ibnu Qudamah al-Maqdisi seperti ini, maka jelas maknanya adalah bukan yang menyelisihi, tapi maksudnya adalah yang datang setelah para salaf. Wa ala hadza daraja salafu wa a'immatul khalafi radhiyallahu anhum. Jangan dipahami khalaf di sini adalah yang menyelisih salaf. Enggak, karena yang menyelisih salaf mereka tidak mengikuti pemahaman para salaf. Ya, jadi kadang ada satu kata itu bisa memiliki beberapa makna. Nah, kita memahami sesuai dengan konteksnya. Kulluhum muttafiquna 'ala al-iqrari wal imrari wal itsbat. Kulluhum semuanya, baik para salaf maupun para a'immatul khalaf. Ternyata mereka semuanya muttafiqun, mereka semuanya sepakat. Semuanya sepakat, artinya tidak ada yang menyelisih di antara mereka. Kalimat mereka satu, meskipun mungkin dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Antum perhatikan tadi ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana faedah yang kita ambil. Kemudian kita datang ke ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, apa yang kita ambil? Intinya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Al-Imam Malik misalnya, ketika beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhud wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu adalah ma'lum, sesuatu yang diketahui, maknanya diketahui. Berarti ucapan Imam Syafi'i tadi ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang kita ketahui maknanya. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sesuatu yang dipahami makna. Wal kaifu majhul, yang tidak diketahui adalah tentang kaifiyahnya. Bagaimananya itulah yang tidak kita ketahui. Maknanya ma'lum. Wal imanu bihi, dan beriman dengannya wajibun. Harus kita beriman bahwasanya Allah beristiwa. Ya, kita tetapkan istiwa Allah Azza wa Jalla. Jangan kita mengatakan Allah istaula. Beriman bahwasanya Allah beristiwa wajib, kalau tidak berdosa. Wa as-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya itu adalah perbuatan yang bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ini juga termasuk di antara yang harus kita tiru. Para sahabat pernah tidak mereka bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa? Tidak pernah. Ya, jangan bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa. Jangan bertanya tentang bagaimana Allah turun. Jangan bertanya tentang bagaimana tangan Allah, bagaimana kaki Allah. Itu pertanyaan tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, karena mereka tahu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Makanya tidak perlu mereka, dan tidak pernah mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana. Karena Allah sudah mengabarkan tidak ada yang serupa. Bagaimana bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah turun. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan kita tidak pernah melihat Allah di dunia. Allah mengabarkan Allah beristiwa, maka kita beriman bahwasanya Allah beristiwa sebagaimana datang. Kulluhum muttafiquna 'alal iqrar wal imrar. Semuanya mereka ini sepakat untuk ikrar. Apa makna ikrar? Mengikrarkan, mengakui.
Dan dia adalah pengakuan atau pembenaran yang disertai dengan ketenangan yang ada dalam hati. Itu namanya ikrar. Saya berikrar demikian dan demikian, maksudnya adalah luar dan dalamnya dia membenarkan. Luarnya dia mengatakan, ya saya membenarkan. Dan kalau dia mengatakan ikrar, berarti dalamnya juga ada ketenangan hati ketika membenarkan perkara tersebut. Ya, sehingga sebagian mengartikan makna iman itu lebih tepatnya ikrar. Karena ikrar itu ada ketenangan dalam hati kita. Sebagaimana iman, ketika kita beriman kepada Allah, kita mengatakan amantu billah, dan di dalam hati kita ada ketenangan. Yaitu benar-benar kita membenarkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu namanya ikrar. Adapun tasdik, maka terkadang mentasdik yaitu membenarkan dengan lisan saja, tidak disertai dengan apa yang ada di dalam hati. Sehingga mengartikan iman dengan ikrar, ada sebagian ulama yang mengatakan ini lebih dekat dan lebih tepat daripada mengartikan iman dengan tasdik. Nah, mereka semuanya bersepakat untuk mengikrarkan, yaitu mengimani disertai dengan ketenangan yang penuh di dalam hati kita, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Ini ikrar. Wal imrar, dan semuanya sepakat untuk mengimrar. Imrar artinya adalah menjalankan. Dari kata amarra yumirru imraran, menjalankan. Maksudnya kalau datang ayat tentang sifat, kalau datang hadis tentang sifat, ya kita jalankan sebagaimana datangnya. Datang ayat tentang istiwa Allah, ya kita jalankan, Allah beristiwa. Datang hadis Nabi SAW tentang turunnya Allah, ya kita jalankan sebagaimana datangnya. Jangan kita maknai sendiri. Kita ta'wil sendiri, kemudian atau kita tafwid sendiri, atau kita tolak. Menolak atau mentafwid atau mentakwil itu bertentangan dengan imrar. Al-imrar maksudnya adalah ya maknanya datang seperti itu, ya kita jalankan sebagaimana datangnya. Allah mengatakan beristiwa, ya kita katakan beristiwa sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nabi mengatakan Allah turun, ya kita katakan Allah turun sebagaimana yang beliau inginkan. Jangan kita takwil, jangan kita ta'til, jangan kita tafwil. Jangan kita tolak, jangan kita takwil dengan makna yang lain. Mengatakan bahwasanya istawa maknanya adalah istawla. Ini bukan menjalankan sebagaimana datangnya kalau sudah dirubah-rubah seperti ini. Atau dikatakan ana tidak tahu maknanya. Yang tahu maknanya hanya Allah. Ini seperti kata-kata dalam bahasa asing yang ana tidak tahu. Ini juga berarti tidak menjalankan sebagaimana datang. Atau dia menolak sama sekali istiwa Allah, berarti ini juga tidak menjalankan sebagaimana datangnya. Menjalankan sebagaimana datangnya, ya kita katakan Allah beristiwa. Dan ini yang kita pahami dari bahasa Arab. Dan bahwasanya istiwa tersebut sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan istiwa yang ada pada makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Itulah yang dimaksud dengan al-imrar. Dan ini dinukil dari sebagian salaf. Mereka mengatakan ketika ditanya tentang ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, mereka mengatakan amirruha kama ja'at. Amirruha kama ja'at. Hendaklah kalian jalankan ayat-ayat tentang sifat dan hadis-hadis tentang sifat tadi kama ja'at, sebagaimana datangnya. Imani lafadznya dan yakini bahwasanya maknanya sesuai dengan keagungan Allah. Jangan ditakwil, jangan ditafwid, jangan dita'til, jangan ditashbih.
Karena kalau sudah ditashbih ini juga ya bertentangan dengan kalimat imrar tadi. Wal itsbat, dan mereka semuanya sepakat untuk menetapkan. Ya, tidak ada di antara salaf yang menolak sifat yang sudah Allah tetapkan. Tidak ada di antara mereka yang mentakwil sifat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Tidak ada di antara mereka yang mentafwid atau mentashbih. Mereka menetapkan dan meyakini bahwasanya itu adalah sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tidak menolaknya. 5 warada minas sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arudin li ta'wilihi. Terhadap apa yang datang berupa sifat, yaitu sifat-sifat Allah ya. Minas sifat di sini adalah al-ahdiyah. Yang maksudnya adalah sifat Allah, yaitu 5 warada min sifatillah. Karena kita sedang berbicara tentang sifat Allah di sini. Fi kitabillah, di dalam Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita membahas al-aqidah al-wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat. Kemudian setelah itu beliau kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat. Dikumpulkan oleh beliau, dan ini adalah kelebihan dari al-aqidah al-wasithiyah. Ayat-ayat tentang sifat beliau kumpulkan, tentang masalah istiwa, ya, masalah ma'iyah, masalah ilmu, ya, masalah mahabbah, masalah ridha. Kemudian setelah itu beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan setelah itu beliau mengisyaratkan bahwasanya di sana ada dalil-dalil yang lain yang semakna atau serupa membahas tentang sifat-sifat Allah, tidak beliau sebutkan. Ya, min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, tanpa kita mentakwil apa yang sampai kepada kita berupa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan jadi maksud dengan takwil di sini adalah takwil dengan makna yang dipakai oleh ahlul kalam, yaitu menafsirkan sifat-sifat Allah bukan dengan pemahaman yang benar, tapi mereka mendatangkan makna yang lain yang bertentangan dengan makna yang benar. Seperti mentakwil istawa dengan istaula, atau mentakwil turunnya Allah dengan turunnya malaikat, atau turunnya perintah Allah. Ini enggak boleh. Ya, tidak boleh mentakwil sifat Allah Azza wa Jalla. Karena ketika seseorang mentakwil, berarti dia melakukan beberapa pelanggaran. Di antara pelanggarannya adalah menolak makna yang benar. Baik, ketika dia mengatakan istawa maksudnya adalah istaula, berarti dia menolak makna istawa. Seakan-akan dia mengatakan Allah tidak beristiwa, gitu. Nah, ini bahaya orang yang demikian. Ya, dia menolak apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Kemudian juga di sana ada berdusta atas nama Allah, mendatangkan makna yang tidak benar, yang menyelisih makna yang benar, mengatakan bahwa makna istawa adalah istaula, maksud Allah adalah istaula. Padahal Allah SWT mengancam orang yang berdusta atas nama dirinya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi 'alaikum sultanan wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu.
Berdusta atas nama Allah ini ya perkara yang besar. Meskipun mungkin dia keinginannya baik, anak ingin menyucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, makanya anak mentakwil. Keinginannya baik. Tapi seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tadi. Antum kalau bertanya kepada yang mentakwil, keinginan mereka rata-rata baik, yaitu ana tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan yaitu keinginan yang baik, tapi antum salah jalan. Kita juga tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi caranya bukan dengan mentakwil. Kita tetapkan sebagaimana datangnya, kemudian kita katakan sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat makhluk. Sama, ana juga tidak menyerupakan Allah dengan makhluk sebagaimana antum tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi ana menetapkan apa yang Allah tetapkan, sementara antum ya menolak apa yang Allah gambarkan. Justru membuat makna-makna yang baru. Kalau memang ingin keluar terbebas dari menyerupakan Allah dengan makhluk, katakan Allah memiliki sifat tersebut sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Min ghairi ta'arudin li ta'wilihi, tanpa kita mentakwil. Sebagaimana dahulu para salaf, mereka tidak mentakwil. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka tidak mentakwil. Ya kita jangan mentakwil. Sebagaimana mereka juga tidak mentakwil. Mereka jalankan dalil sebagaimana datangnya. Waqad umirna bil iqtifa'i li atharihim, dan kita telah diperintahkan untuk mengikuti athar-athar mereka, bekas-bekas mereka. Apa bekas para sahabat, para tabi'in, para tabi'in? Bekas mereka ya ucapan mereka yang sampai sekarang masih kita baca di dalam kitab-kitab para ulama. Dengan sanad sampai kepada para sahabat, sampai kepada para tabi'in. Itulah bekas-bekas mereka ya, kita mengikuti bekas dari para sahabat, atharnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Karena kita memang diperintahkan untuk berjalan dan mengikuti athar-athar mereka. Walih tidak bimanarihim, dan kita diperintahkan untuk mengambil petunjuk dari manar. Manar itu adalah menara. Diibaratkan apa yang datang dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in adalah menara yang memancari, yang menerangi, memberikan cahaya terhadap apa yang ada di sekitarnya. Ikuti menara mereka. Apa yang mereka tunjukkan kepada kita, kita ikuti. Ya, jangan mengikuti menara-menara palsu. Seakan-akan itu menunjukkan kepada jalan yang lurus, tapi ternyata dia menggiring kita kepada jalan yang menyimpang dari jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan para sahabat. Nabi SAW ketika beliau mengatakan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Pujian di sini adalah pujian yang intinya atau isinya adalah menyuruh kita untuk mengikuti mereka, orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya sekedar memuji dan mengabarkan kepada kita mereka adalah orang-orang yang terbaik. Bukan sampai di situ saja. Tapi maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang terbaik, maka hendaklah kalian mengikuti orang-orang yang terbaik. Iya, kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala. Wa hudzirna al-muhdatsat. Wa hudzirna al-muhdatsat, dan kita sudah diberikan peringatan
al-muhdatsat, dari perkara-perkara yang baru. Al-muhdatsat ini adalah jamak dari al-muhdatsah, yaitu perkara yang diadakan. Diadakan di dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita diberikan peringatan, hudzirna. Ya, kita diberikan peringatan. Hati-hati. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat ini adalah perkara yang berbahaya. Makanya kita diingatkan. Itu bisa menghancurkan amalan kita. Wa ukhbirna annaha minadh dhalalat, dan kita dikabarkan bahwasanya perkara yang muhdatsat tadi adalah minadh dhalalat, itu adalah termasuk perkara yang sesat. Setiap perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabat, maka itu adalah termasuk dhalalat, perkara yang sesat. Petunjuk yang mana? Petunjuk adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Itulah yang petunjuk. Selain itu, maka itu adalah perkara yang sesat. Ini yang mengabarkan Rasulullah SAW. Wahwa as-sadiqul masduq, dan beliau adalah yang benar ucapannya dan yang dibenarkan ucapannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini adalah dalil bahwasanya kita ini diperintahkan untuk mengikuti sunnah para sahabat, dan kita telah diingatkan dari perkara yang baru, dan kita telah dikabarkan bahwasanya perkara yang baru itu adalah sebuah kesesatan. Kalau kita mengikuti perkara yang baru tadi, ya sesat. Karena dia adalah dhalal. Kalau kita mengikutinya, nadhil, akhirnya kita akan sesat. Ya. Apa dalilnya? Dan ini adalah termasuk ya keutamaan kitab Lum'atul I'tiqad ini. Yang disebutkan permasalahannya, kemudian disebutkan ya secara langsung dalil. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalilnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Alaikum itu dalam bahasa Arab artinya adalah ya wajib bagi kalian. Ya, alaika bikadza wa kadza. Kalau ada orang Arab mengatakan alaika bikadza wa kadza, maksudnya adalah wajib bagi kamu dan sangat aku tekankan atasmu untuk melakukan demikian dan demikian. Nabi mengatakan alaikum, hendaklah kalian ya wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Apa yang dimaksud dengan sunnah beliau? Sunnah beliau maksudnya adalah jalan hidup beliau. Karena sunnah artinya adalah jalan. Dan jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam tertera di mana? Di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidup beliau ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau itu ada dalam Al-Qur'an. Kalau ingin melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an, itulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti di sini isyarat kita harus berpegang dan kembali kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum, kita wajib kembali ke sana. Ini bukan sebuah pilihan bagi seorang muslim. Boleh kembali ke Al-Qur'an dan hadis dan boleh tidak. Wajib bagi masing-masing kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan juga hadis.
Nggak ada tawar-menawar di sini. Ingin selamat ya kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelahku. Siapakah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin? Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu taala anhu. Yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang setelah Nabi? Ya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Mereka adalah khulafa. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwah 30 sana. Kekhilafahan kenabian yaitu yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama 30 tahun. Dan kalau kita hitung masa kekhilafahan Abu Bakar sampai kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini adalah 30 tahun atau tepatnya 29,5 tahun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dibunuh pada bulan Ramadan. Ya, dibunuh di bulan Ramadan. Tahun berapa? Tahun 40 Hijriah. Ya. 11 sampai tahun 40. Itu sekitar 29 tahun 6 bulan. 29 tahun 6 bulan. Dan di dalam bahasa Arab, orang Arab biasa menggenapkannya. Kalau 29 lebih, itu digenapkan oleh mereka menjadi 30. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya khilafatun nubuwah 30 sana. Kekhilafahan nubuwah itu ada 30 tahun. Berarti semuanya ini adalah khulafa ar-rasyidin. Ada yang mengatakan ditambah satu lagi yaitu Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib. Ini juga termasuk khulafa ar-rasyidin. Alasan mereka karena Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu sempat menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib selama 6 bulan sebelum beliau menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari bulan Ramadan tambah 6 bulan sampai bulan Rabiul Awal. Berarti dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Rabiul Awal genap 30 tahun. Sehingga ada sebagian ulama yang memasukkan kekhilafahan Hasan bin Ali ini masuk dalam khulafa ar-rasyidin. Kita disuruh berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, setelah Nabi SAW. Kenapa mereka disifati dengan ar-rasyidin? Ar-rasyidin ini adalah dari kata rushd, yaitu lurus. Maksudnya adalah lurus dalam keilmuan. Lurus dalam keilmuan. Ilmunya adalah ilmu yang hak. Apa yang mereka pahami, apa yang mereka mengerti, itu adalah pengertian yang benar, pemahaman yang benar. Al-Mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, artinya orang yang mengamalkan apa yang mereka ilmui. Mengamalkan apa yang mereka ilmu. Mereka berilmu dengan ilmu yang benar, plus mereka mengamalkan apa yang mereka ilmui. Terkumpul di dalam diri mereka sifat ar-rusydu wal hidayah. Ilmunya adalah ilmu yang nafi' dan amalnya adalah amalan yang soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh.
biasanya yang namanya pemimpin, khalifah atau seorang raja, dengan kesibukan beliau biasanya ada kekurangan dalam masalah ilmu dan juga amalan. Ya, nggak sempat belajar agama, sibuk dengan urusan negara, banyak amalan-amalan yang tidak sempat dia amalkan. Iya. Tapi ternyata para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Allah SWT telah memberikan taufik kepada mereka, sehingga meskipun mereka adalah seorang khalifah, tapi ternyata ilmu mereka adalah luar biasa, ya, dan ilmunya adalah ilmu yang benar, pemahaman yang benar, dan mereka adalah orang yang mengamalkan ilmu yang ada pada diri mereka. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ketika di awal-awal, ya, Nabi SAW meninggal dunia. Betapa banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi saat itu diselesaikan dengan izin Allah, dengan perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dengan ilmu yang Allah SWT berikan kepada beliau. Meninggal Nabi SAW dan manusia dalam keadaan bersedih. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sempat mengancam barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad SAW telah meninggal dunia, maka aku akan penggal lehernya. Enggak ada di antara manusia yang berani saat itu. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau masuk ke dalam rumah Aisyah, membuka wajah Nabi SAW, mencium beliau dan yakin bahwa beliau sudah meninggal dunia. Kemudian setelah itu beliau keluar dan berkata kepada manusia, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah dialah yang maha hidup dan tidak akan meninggal dunia. Dari sini para sahabat mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan sebuah ayat. Ketika didengar oleh Umar radhiyallahu taala anhu, seakan-akan beliau baru mendengar ayat itu yang pertama kali. Selesai, ya, perkara yang hampir di situ terjadi perkara yang besar sampai Umar bin Khattab mengancam orang yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia dengan akan memanggal kepalanya. Terjadi perselisihan lagi antara Muhajirin dan Ansar. Siapa yang menjadi khalifah? Orang-orang Ansar mengatakan dari kami, orang Muhajirin dari kami. Datang Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, ia mengabarkan kepada mereka bahwasanya al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin itu adalah dari Quraisy. Dari situ orang-orang Ansar mengetahui bahwasanya yang berhak menjadi pemimpin adalah orang-orang Quraisy. Berarti orang Ansar tidak berhak. Perkara yang hampir terjadi perselisihan besar di situ selesai dengan perantaraan ilmu yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika manusia berselisih pendapat di mana akan dikuburkan Nabi SAW, di Baqi' atau di Mekah tempat kelahiran beliau, atau di rumah beliau, datang Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, aku mendengar dari Nabi SAW ucapan yang tidak pernah aku lupakan, bahwasanya seorang Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Atau tidaklah Allah SWT mencabut nyawa seorang Nabi kecuali di tempat yang dia senang untuk dikuburkan di situ. Sehingga selesailah permasalahan. Ini sebagai contoh saja bagaimana ilmu para khulafa'ur rasyidin. Baik, dan insyaallah kita lanjutkan besok insyaallah ya, karena di sini udah
adzan maghrib. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.